Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kelas 10, AKL 1, AKL 2, dan BDP. Pada pagi hari ini, saya akan membahas materi sejarah, yaitu bab 2. Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Sebelum kita memulai dari pelajaran ini, mari kita berdoa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua, tolong diperhatikan materi Bapak ini dan disiapkan buku catatannya dan buku LKS-nya. Ya, di sini ada peta konsep kehidupan dan hasil-hasil budaya masyarakat Paksara, kehidupan masyarakat zaman Paksara di Indonesia, jenis dan persebaran manusia purba di Indonesia, perkembangan budaya awal masyarakat Indonesia, kehidupan awal masyarakat Indonesia, kedatangan Dutro dan Poto Melayu. Kehidupan masyarakat zaman praaksara di Indonesia. Masa praaksara dimulai sejak manusia ada dan berakhir setelah manusia mulai mengenal tulisan. Masyarakat Indonesia mulai mengenal tulisan sekitar abad ke-5 Masehi. Hal ini diketahui dari prasasti Yupa atau batu bertulis peninggalan kerajaan Kutai yang terdapat di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Berakhirnya masa praksara tidak sama bagi setiap bangsa. Misalnya bangsa Mesir dan Mesopotamia telah mengenal tulisan 3000 tahun sebelum Masehi. Artinya mereka telah meninggalkan masa praksara 3000 tahun sebelum Masehi. Nah, di sini sebelum manusia mengenal tulisan, di mana di Indonesia ini sudah ada, yaitu ditandai dengan prasasti atau batu yang bertuliskan bahwa di sini ada suatu kerajaan yang terletak di Kalimantan Timur. Nah, batu itu sekarang masih berdiri tegak yang bertulisan aksara Sanskerta, di mana kerajaan itu yang menganut agama Hindu. Ya, oke. Satu, sistem kepercayaan roh nenek moyang. Ini biasanya muncul pada saat masyarakat praaksara masih mengandalkan berburu, mengumpulkan, serta meramu makanan. Nah, kepercayaan ini mereka menganggap bahwa di mana roh yang sudah meninggal, ya, dia sembah, dia percaya bahwa roh itu akan melekat di jiwa jasmaninya. Nah, ini contohnya ada di sini, di mana dia percaya kepada pohon, ya, pohon ini sebagai mempunyai suatu mujizat katanya. Nah, ini animisme ya. Tapi menurut Islam ini musyrik. Jadi tidak boleh dicontohkan. Nah, ini animisme ini kepercayaan pada roh nenek moyang. Di sini ya. Nah, di mana di sini pada zaman dahulu orang menyembah seperti ritual agama, ya. Ini di ritual agama ini digambarkan di mana seorang yang telah meninggal, ya, yang sudah meninggal itu bisa membangkitkan supranaturalnya. Oke. Nah, ini dinamisme. Dinamisme ini kepercayaan bisa juga kepada roh-roh gaib, ya, kekuatan gaib di sini. Namanya keris, patung, pohon besar, dan lain-lain ya. Nah, itu dengan adanya upacara pemberian sesaji atau sesajen dalam ritual agama. Nah, ini namanya dinamisme ya. Kalau totemisme, kepercayaan bahwa hewan tertentu dianggap suci. Nah, ini semacam hewan sapi, ya, hewan kerbau dianggap suci ya. Ya, ini contohnya di India ya. Yang di India dia menganggap itu sapi itu sebagai hewan suci karena tidak boleh dipotong, tidak boleh disembelih
atau tidak boleh dimakan dagingnya. 4. Monoteisme. Ini di sini merupakan sebuah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini di mana mulai dari pertanyaan siapa yang menghidupkan dan mematikan manusia. Nah, ini menghidupkan tumbuhan, siapa yang menciptakan binatang, juga bulan dan matahari. Dan dia percaya kepada kekuatan besar, ya, kekuatan besar yang tidak bisa ditandingin oleh kekuatan manusia. Tapi dia mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini di sini ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini perundagian. Perundagian berasal dari bahasa Bali. Undagi itu yaitu orang yang pandai membuat jenis suatu keterampilan, ya, mempunyai keterampilan yang misalnya membuat gerabah, membuat perhiasan dengan sistem cetak. Nah, masa ini manusia sudah mahir membuat segala macam perkakas alat yang terbuat dari logam. Yang biasanya logam ini dicetak, ya, dituangkan dalam cetakan. Nah, ini masyarakat ini sudah mengenal teknologi maju. Nah, ini biasanya alat-alat ini biasanya sebagai alat perlengkapan upacara, ya, pemujaan. Nah, ini contohnya ini di sini bisa juga sebagai alat dapur, ya, alat untuk mahar perkawinan, ya, ini semacam nekara, ya, alat untuk memanggil hujan, ya, dalam kepercayaan masyarakat dulu, ya. Nah, ini ada moko sebagai mas perkawinan, ya, mas perkawinan atau mahar, ya. Nah, ini kapak genggam, ya, ini untuk biasanya untuk berburu, ya, untuk bertani. Nah, ini alat-alat pertanian, ya, ini alat perlengkapan masak, perlengkapan dapur, ya, ini perundagian nih, di sistemnya orang pandai sudah membuat jenis-jenis alat-alat, ya, yang terbuat dari besi dan logam serta gerabah. Oke. 3. Sistem kemasyarakatannya. Nah, ini kehidupan sosialnya, mereka hidup secara berkelompok dan tersusun dalam keluarga-keluarga kecil. Dalam satu kelompok ada seorang pemimpin. Biasanya ini tokoh, ya, tokoh, ketua adat. Nah, ini. Nah, disinilah disebut ketua suku, ya, bisa juga ketua suku. Nah, ketua suku ini memimpin anggota kelompoknya untuk berpindah tempat dari tempat satu ke tempat lainnya. Ini disebut nomaden, ya. Nomaden. Nah, ini biasanya kelompok laki-laki bertugas memburu hewan. Nah, sedangkan perempuan itu biasanya mengumpulkan makanan dari tumbuh-tumbuhan. Ya, bertani, ya. Nah, itu tugasnya perempuan. Tugasnya pria di sini laki-laki hanya untuk berburu. Hasilnya diberikan kepada perempuan untuk dikumpulkan, ya. Bukan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ini dua kemasyarakatannya masih sederhana, ya. Ini masih sederhana. Adanya seorang pemimpin yang dipilih atas dasar musyawarah, ya. Kelompok berdasarkan bidang ahlian, bentuk aturan secara musyawarah. Nah, ini biasanya pemimpin ini harus pandai, harus punya keahlian, baru dipilih jadi pemimpin, ya. Dan dengan hidup bercocok tanam, nah, ini memberikan kesempatan manusia untuk menata hidup lebih teratur. Mereka hidup secara berkelompok dan membentuk masyarakat perkampungan kecil. Dalam sebuah kampung terdiri dari beberapa keluarga dan dalam kampung dipimpin oleh ketua suku. Nah, ini biasanya ketua suku ini pemimpin dalam agama, ya, yang dipilih oleh masyarakat di sini. Nah, ini sistem bercocok tanam, ya. Nah, ini pertanian. Sistem pertaniannya, nah, ini bagi mereka dengan bercocok tanam berdasarkan persediaan makanan dan akan tercukupi sepanjang tahun tanpa harus membuka ladang. Selain bercocok tanam, juga mereka mengembangkan hewan ternak untuk dipelihara. Manusia yang hidup pada masa ini diperkirakan satu masa dengan zaman Neolitikum. Secara geografis, pada zaman ini sangat menggantungkan iklim dan cuaca alam. Hal ini sangat dibutuhkan untuk bercocok tanam, hasil dari panen juga sangat dipengaruhi oleh kondisi tekstur. Nah, ini
masyarakatnya sudah mulai teratur ya, sudah mempunyai, sudah bisa mengembangkan, berternak, dan memelihara peternakan. Nah ini disebut bisa juga zaman Neolitikum ya, Neolitikum. Karena sudah pandai bisa bersawah, berladang. Nah, ini alat-alatnya dalam pertanian ya. Ini ada kapak ya, kapak ini kapak lonjong, di sini batu diikatkan, di sini bisa juga tulang ya, nah tulang. Nah, ini alat-alat untuk alat-alat untuk pertanian, mencongkel-congkel tanah ini ya, untuk mencongkel tanah ya. Nah, ini ciri-cirinya mulai ada tempat tinggal yang netap. Ya, ini sudah bisa menetap tempat tinggalnya ya, tidak nomaden, tidak berpindah-pindah. Ada unsur kepercayaan ya, mulai bercocok tanam, mulai berternak ya, teknologi pembuatan gerabah ya, jumlah keluarganya besar. 5. Kehidupan ekonomi. Nah, ini kehidupan pada ekonomi pada masa berburu dan mengumpulkan makanan adalah tergantung pada alam. Nah, jadi di sini ekonomi dia tergantung pada alam ya. Dan di sini apabila alamnya tidak memungkinkan, ya dia berpindah-pindah lagi, memanden ya, berpindah-pindah tempat lagi di sini. Nah, ini di sini Bapak akan menjelaskan karena minggu yang kemarin sudah Bapak jelaskan, hanya singkat saja ya, supaya kamu bisa paham, bisa mengerti ya dari materi Bapak ini. Nah, di sini biasanya ciri-ciri manusianya di sini hidup dalam berkelompok ya. Dan di sini sedangkan kegiatan mengumpulkan makanan, menabur benih di ladang. Ini biasanya tugas wanita ini ya. Ini tugas kaum perempuan. Sedangkan ketua suku di sini sebagai komando, sebagai kepala dari semua kegiatan di atas, ini sebagai pusat religi pada kepercayaan yang mereka anut di sini ya. Ini di sini strata sosialnya dalam sebuah komunitas masyarakat kecil. Ya, di sini sangat kecil ya. Nah, ini jenis-jenis kesebaran manusia purba Indonesia. Nah, ini ada Meganthropus Paleojavanicus, yaitu yang pertama itu Meganthropus Paleojavanicus, artinya manusia besar ya, manusia paling besar, paling tua dari Jawa. Mega itu besar, Anthropus artinya manusia. Jadi manusia besar dari Jawa ya. Karena Javanicus itu Java itu Jawa ya, Javanicus manusia kera dari Jawa. Ini ditemukan oleh GHR von Koningswald tahun 1936 sampai 1941 ya. Ini orang Belanda ini ya. Penelitian. Oke. Ini Pithecanthropus erectus, manusia kera berbadan tegak ya, tegak. Ini ditemukan oleh Eugen Dubois ya, di Lembah Bengawan Solo, Jawa Tengah tahun 1891 ya. Nah, ini Pithecanthropus. Dan di sini di mana Pithecanthropus ini yang diberikan nama Pithecanthropus solensis ya, ditemukan oleh von Koningswald juga. Nah, ini di sini pada tahun 1931 di Desa Ngandong, Jawa Tengah ya. Ini. Nah, di sini diartikan Pithecanthropus soloensis ini adalah manusia kera berbadan tegak dari Solo karena ditemukan di Solo. Nah, ini Pithecanthropus mojokertenis. Nah, ini biasanya kategori namanya Pithecanthropus mojokertenis artinya manusia kera dari Mojokerto karena ditemukan di Mojokerto ya. Nah, ini di sini kira-kira bisa 2 meter tingginya. Nah, ini kisarannya bisa 165 sampai 180 meter. Nah, ini fosil manusia purba yang ditemukan oleh von Koningswald tahun 1936 ya, seorang ahli dari Belanda. Nah, ini usianya paling tua ya, usianya paling tua Pithecanthropus mojokertensis. Ini Homo wajakensis. Ini biasanya
disebut manusia dari wajak, ya, dari wajak, ditemukan oleh Van Richthofen, ya, pada tahun 1889. Ya, ini Homo wajakensis ini dikategorikan sebagai manusia dari wajak, ya, wajak. Nah, ini di sini ciri-cirinya Bapak nggak sebutin ya. Ini sudah jelas digambarkan ya. Volume otaknya, tingginya, wajahnya, memiliki tengkorak rahang atas dan bawah. Nah, ini Homo florensis. Ini Homo florensis ini artinya manusia dari Flores ya. Flores katanya menurut para ahli ini ya. Nah, ini ditemukan di Pulau Flores, Nusa Tenggara oleh Peter Brown tahun 2002 ya. Ini dia meneliti nih manusia ini ya. Apakah ini manusia benar dari Flores atau bukan ya. Nah, disebut sebagai manusia hobbit. Fosilnya hobbit sini. Karena kecil, manusia kerdil. 1 meter cuma tingginya. Ya, hobbit itu. Manusia paling kerdil, kecil ya. Cuma tinggi 1 meter. Ini kalau anak-anak kalau ingin melihat fosil tulangnya ada di Museum Nasional ya, ada. Homo solensis. Nah, ini namanya Homo solensis artinya manusia dari Solo. Ya. Nah, ini ditemukan di Sangiran tahun 1931 ya. Yang ini biasanya fosil Pithecanthropus ya. Di sini di mana ditemukan di Solo disebut nama Homo solensis. Homo sapien. Nah, ini Homo sapien ini artinya manusia yang sudah cerdas, sudah bijaksana ya, sudah berubah, berevolusi, sudah bisa berpikir ya. Ini ditemukan oleh von Koenigswald ya, tahun 1931. Nah, di sini Homo sapien ini umumnya ya cerdas, mempunyai otak yang besar ya ini. Perkembangan budaya awal masyarakat Indonesia. Ini menurut dari ilmu geologi ya dan arkeologi. Nah, Bapak ambil dari dalam ilmu geologi itu ilmu yang mempelajari kulit bumi. Nah, pada masa itu di sini disebut ada zaman arkaikum. Zaman paling tertua ya kira-kira 2.500 juta tahun yang lalu. Nah, ini kulit bumi masih belum berbentuk, masih panas ya, masih meleleh istilahnya ya. Masih belum berbentuk, masih datar katanya dulu nih kulit bumi. Nah, setelah itu zaman Paleozoikum berlangsung 340 juta, lalu muncul tanda-tanda kehidupan. Yaitu udah ada binatang kecil-kecil yang bertulang belakang, biasanya ikan, amfibi, reptil ya. Nah, setelah itu zaman Mesozoikum kira-kira 140 juta tahun, di mana binatang-binatang itu seperti dinosaurus sudah ada ya. Terus zaman Mesozoikum yaitu zaman reptil. Di sini sudah ada binatang-binatang reptil. Terus zaman Neozoikum atau Paleozoikum berlangsung kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Nah, ini ada dibagi dua, ada zaman Tertier. Di sini jenis-jenis reptil besar sudah punah, sudah mati karena bumi dikuasai oleh hewan-hewan besar. Karena hewan-hewan kecil itu sudah mati, sudah punah, ya. Mungkin dia kena lelehan bumi, kena lahar, kena segala macam ya, karena tidak kuat. Nah, datanglah hewan-hewan besar menguasai. Contohnya gajah ya. Ini pernah hidup di Amerika Utara dan Eropa. Zaman kuartil yaitu kuartil mulai ada. Nah, ini gambaran zaman bumi yang masih panas ya, masih terbentuk, belum terbentuk ya. Belum terbentuk. Nah, ini zaman Paleozoikum banyak binatang-binatang ya yang bertulang belakang. Zaman Mesozoikum reptil-reptil ya. Nah, ini zaman Tertier, zaman es istilahnya ini es ya. Es di mana sini binatang-binatang besar seperti gajah, mamut ya. Zaman Kuarter. Nih, ini sudah mulai ada kehidupan ya. Nah, ini kalau Pleistosen atau zaman Duluvium, di mana di sini cukup lama, kira-kira 3 juta sampai 10 juta.
di mana dulu daratan diselimuti es ya. Setelah zaman yang Arkaikum, zaman Pleistocene, zaman es ya berubah ya di sini. Karena di mana itu di sini disebut juga zaman es kejadiannya karena ukuran panas di dunia tidak ada tetap ya, di dunia tidak tetap. Nah, lalu datangnya zaman es, nama disebut zaman glasial. Ya, zaman glasial itu zaman es ya menurut para ahli. Nah, ini di mana di sini ada bentuk peta ya, pulau yang belum terbentuk ya, masih nyatu ya antara Irian dengan Australia nyampur, masih nyatu. Nah, ini antara Pulau Jawa dengan Sumatera, Sunda, nah, masih belum terbentuk, nyatu ya, masih nyatu. Nah, setelah pemecahan es, jadilah pulau-pulau daratan ya, ini sudah mulai membentuk ya. Nah, ini masa Pleistocene. Nah, di sini masa Pleistocene itu atau Diluvium adalah zaman es atau glasial yang berlangsung kira-kira 600 tahun yang lalu. Ya, nah ini pada masa ini kehidupan mulai ada ya, mulai ada ini. Nah, ini dua kala Holosen atau zaman aluvium. Apa itu zaman Holosen atau aluvium? Yaitu sering juga disebut dengan zaman aluvium. Nah, di sini zaman Holosen berlangsung kira-kira 10.000 tahun yang lalu ya. Di sini di mana sudah ada muncul manusianya yaitu manusia atau spesies Homo sapiens. Ya, sudah ada Homo sapien ya, ini yang sudah ada ya, zaman Homo sapiens. Nah, ini di mana zaman Holosen ini sudah banyak kutub es yang mencair ya, sudah ada banyak kutub es yang mencair. Nah, maka terjadilah suatu pulau-pulau yang terbentuk ya ini ya. Ini zaman Holosen ini merupakan zaman terakhir dari pembagian sejarah geologi bumi ya. Oke. Ini gambaran dari manusia-manusia yang hidup di bumi. Ya, ini aja wajah Kensis ya. Ini fotonya ada ras Australopithecus. Ini ras ya. Ini ras adalah ras manusia yang mendiami bagian selatan India, Sri Lanka, beberapa kelompok di Asia Tenggara, Papua ya. Ini Kepulauan Melanesia di Australia. Ciri-cirinya rambutnya keriting hitam, kulitnya hitam. Nama sukunya bisa juga aborigin ya, suku asli Australia itu keturunan Australomelanomyces ya. Nah, ini Sinanthropus ini orang-orang keturunan Peking ya, Peking, daratan Cina ya. Nah, ini Homo sapien. Homo sapien ini yang sudah berpikiran maju. Nah, ini orang Mongoloid, orang Negroid. Nah, ini Australoid ini aborigin ya, ini Negro, Afrika ya. Ini Mongol, Cina, ini Peking ya. Ini ras Mongoloid ya, ini ciri-cirinya sudah terbentuk. Pembagian zaman batu, pembagian zaman berdasarkan kajian arkeologis. Nah, tadi dalam ilmu kajian ya geologis ya. Nah, sini arkeologis. Nah, ini satu zaman batu Paleotikum ya. Namanya zaman batu. Mesolitikum ini zaman ya, jambu muda, biasanya zaman batu muda, zaman batu tua ya. Nah, Neolitikum zaman batu pertengahan ini. Megalitikum ini zaman batu besar. Ini zaman batu besar, batunya besar-besar yang dibuat ya. Namanya megalitikum. Nah, ini untuk upacara kematian, upacara agama ya. Disembah-sembah karena kepercayaan dulu animisme, dinamisme, totemisme ya. Nah, ini alat-alat. Ini alat-alat biasanya untuk berburu ya. Ini dilancipkan ya, diruncingkan untuk membunuh binatang. Nah, ini untuk alat dapur ya biasanya. Dan juga di sini ada alat pertanian ya. Alat pertanian ya, di sini alat pertanian, alat berburu juga di sini ya, alat rumah tangga ini. Oke. Nah, ini Paleolitikum sini
biasanya berasal dari bahasa Yunani yaitu paleo, purba ya. Di sini dan litikum batu. Jadi zaman batu purba ya. Nah, manusianya tidak mengenal tulisan, belum mengenal tulisan ini ya. Kalau zaman Palitikum manusianya belum mengenal tulisan ya, masih belum tahu dia ya, masih primitif istilahnya. Zaman Mesolitikum ini ya salah satu periode zaman ya di sini prasejarah yaitu zaman batu ya di mana manusianya masih menggunakan ya alat dari batu sebagai dalam kegiatan sehari-hari ya. Ini Mesolitikum ya. Dan biasanya di sini batu itu untuk kegiatan sehari-hari ya yang tadi yang digambarkan ini untuk berburu ya. Ini Neolitikum ini zaman di mana zaman batu muda, ini zaman batu tua, ini zaman batu muda ya. Ini biasanya alat-alatnya sudah bisa diasah ya. Seperti ini perundagian penelitian dari batu ya. Nah, ini megalitikum, di sini mega di mana berarti zaman batu besar ya. Ini zaman megalitikum bisa disebut dengan zaman batu besar karena pada masa ini manusia sudah dapat membuat batu ya, sudah dapat membuat alat-alat dari batu besar ya di sini. Nah, ini gambaran dari zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Nah, ini di sini gambarannya ya. Bapak nggak jelaskan karena di minggu kemarin udah Bapak jelaskan ya. Oke, kita lanjut ke zaman logam ya. Dibagi menjadi dua, yaitu zaman perunggu. Alat-alat perunggu pada zaman ini antara lain kapak corong ya, kapak corong atau kapak perunggu. Nah, ini termasuk golongan alat perkakas. Ditemukan di Sumatera Selatan, Jawa, dan Bali. Sulawesi juga ada, Kepulauan Selayar dan Irian. Nah, ini nekara perunggu, jenis dandang yang digunakan sebagai emas kawin ya. Sebagai emas kawin pada zaman dulu itu ya. Ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali, Sumbawa, Roti, Selayar, dan Leti. Bejana perunggu ditemukan di Madura dan Sumatera. Arca perunggu ditemukan di Bangkinang atau Riau, Lumajang, Jawa Timur, dan Bogor, Jawa Barat. Ini zaman perunggu ya, alat-alatnya sudah jelas ini. Nah, ini nanti menggambarkan alat-alatnya ada. Terus zaman besi, alat-alat yang dihasilkan zaman besi antara lain mata kapak, bertungkai kayu, mata pisau, mata sabit, mata pedang, cangkul. Alat-alat tersebut ditemukan di Gunung Kidul, Yogyakarta, di Bogor, Jawa Barat, Besuki, dan Punung, Jawa Timur. Oke. Nah, ini alat-alat zaman perunggu ya. Alat-alat zaman perunggu. Nah, ini undagi. Undagi ini dia ahli dalam bidang pembuatan coran besi ya. Cetakan besi ya. Dibuat umpamanya panah untuk berburu ya, dirancipkan. Terus pedang ya, segala macam tombak ya. Nah, ini ya, ini sudah ini alat-alat untuk berburu. Zaman besi ini zaman perunggu. Ini zaman besi ya, karena dibuat dari besi ya. Tiga, perkembangan sistem kepercayaan awal masyarakat desa. Satu, kepercayaan kepada nenek moyang. Perkembangan sistem kepercayaan pada masyarakat berawal dari berburu dan mengumpulkan makanan. Namun, dalam perkembangannya mereka mulai berdiam lama ditinggal dalam suatu tempat, misalnya di gua-gua ya, baik di tepi pantai maupun di pedalaman. Pada gua
ditemukan sisa budaya mereka yang berupa alat kehidupan. Kadang juga ditemukan tulang belulang manusia yang telah dikubur. Dua, kepercayaan bersifat animisme. Ketiga, kepercayaan bersifat dinamisme ya. Di sini percaya kepada benda-benda gaib ya. Ya, ini sejak berkembang kepercayaan terhadap nenek moyang pada masa bercocok tanam. Maka percayaan bersifat dinamisme, percaya ini didasari pengalaman dari masyarakat bersangkutan. Ya, ini contohnya batu cincin ya, karena dinilai mempunyai kekuatan, atau pohon ya disembah mempunyai kekuatan juga ya. Di sini kepercayaan dinamisme ya. Kepercayaan monoisme yaitu dia percaya bahwa Tuhan itu satu, berkuasa penuh atas segalanya. Monoisme ya. Ini kepercayaan dalam masyarakat Indonesia pada zaman dulu ya. Ini di sini kehidupan awal masyarakat Indonesia, masa berburu dan meramu. Corak kehidupan manusia purba pada masa berburu dan meramu tingkat awal adalah nomaden. Jadi nomaden itu artinya berpindah-pindah tempat, ya, sesuai keadaan alam yang memungkinkan, ya. Dia mencari tempat lagi yang lebih baik, yang lebih banyak sumber daya alamnya, ya. Itu namanya nomaden, berpindah-pindah. Mereka harus berpindah mencari daerah yang baru untuk melimpah sumber daya alamnya, ya. Karena dia tergantung pada alam. Ciri kehidupan sosial masa beramu dan berburu. Yang ini kehidupannya berpindah-pindah, komandan. Bahan makanan tergantung pada alam. Food gathering ya, food gathering. Tinggalnya di gua-gua di tepi pantai. Terjadinya pembagian tugas. Alat-alat perkakas terdiri dari batu berbentuk kapak, perimbas, dan kapak gula. Budaya hidup. Untuk bertahan hidup dan lingkungan tersebut, mereka mulai mengembangkan berbagai bentuk peralatan yang berfungsi sebagai alat untuk menangkap ikan. Ya, muncullah budaya pembuatan anak panah dan tombak, baik yang terbuat dari kayu, bambu, tulang, binatang atau mata panah. Ya, ini maupun tombak yang dibuat dari batu. Dua, budaya benda atau alat. Beberapa alat seperti kapak perimbas, kapak genggam, pahat, genggam, alat-alat dari tulang, dan alat-alat seperti oleh peneliti disebut bahwa yang membuat alat-alat tersebut adalah manusia Pithecanthropus dengan kebudayaan yang disebut dengan tradisi Paleolitikum. Nah, ini di sini pada masa awal masyarakat Indonesia di sini sudah mulai bisa berburu binatang dan meramunya ya, mengumpulkan makanannya ya, tergantung dari alamnya dia ya. Di sini biasanya dia hidupnya di gua-gua ya. Di gua-gua ada air, ada pantai, yaitu kehidupan manusia purba pada masa dulu ya. Ini sudah mulai budayanya sudah mulai bisa dia membuat batu ya, membuat anak panah ya untuk berburu ya di sini. Tiga, ekonomi. Ciri kehidupan ekonomi praksara memenuhi kebutuhan hidup dari hasil berburu dan mengumpulkan makanan. Hidupnya berkelompok, bertempat tinggal dengan berpindah-pindah nomaden, adanya pemilihan kepala suku. 4. Kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa orang yang meninggal rohnya akan pergi ke suatu tempat. Bahkan jika orang itu berilmu atau berpengaruh dapat memberikan perlindungan tempat. Bahkan jika orang itu berilmu atau berpengaruh tempat, bahkan jika orang itu dapat memberikan perlindungan atau nasihat pada orang yang mengalami kesulitan ya. 2. Masa berburu. Masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Kehidupan berburu dan meramu tingkat lanjut merupakan perkembangan kehidupan lebih lanjut dari berburu dan meramu. Tingkat awal pada masa ini kehidupan manusia praaksara sudah lebih maju. Manusia pada masa ini mulai menemukan kebudayaan-kebudayaan baru. Nah, ini ciri-ciri kehidupan masyarakatnya setingkat lebih tinggi dibandingkan dengan masa sebelumnya, terutama dalam hal manusia pendukung.
teknik pembuatan alat, tempat tinggal, ataupun kesenian dan kepercayaan. Ciri-ciri masyarakat berburu dapat diutarakan di bawah. Pada masa berburu meramu tingkat lanjut, masyarakat praaksara memasuki masa Holosen, di mana manusia pendukungnya adalah ras Mongoloid dan Australmelanozoid dengan ciri-ciri antara lain tubuh kecil, muka lebar dan datar, tengkorak bundar, hidung besar atau Mongoloid, dan tubuh agak besar. Tengkorak kecil, muka sedang, hidung lebar, bagian rahang ke depan, dan alat pengunyahnya kuat, Austro. Kedua ras tersebut di wilayah Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Nah ini pada masa berburu ya, ini biasanya sudah bisa ya, ciri-cirinya sudah bisa membuat teknik alat ya, sudah tempat tinggalnya sudah ada ya, keseniannya sudah ada, kepercayaannya sudah ada ya di sini. Nah ini biasanya keturunan-keturunan ya masyarakatnya ya, keturunan orang Mongoloid ya, orang Mongoloid ya. Ini udah ditemukan ada tengkoraknya ya dari para ahli. Ini juga nih keturunan ras dari Sumatera sudah ada, Jawa juga ya di sini, Nusa Tenggara dan Sulawesi. Nah ini kehidupan ekonomi ya, pada masa berburu tingkat lanjut sudah mengalami perkembangan meskipun kebutuhannya masih bergantung pada alam. Ini berikut beberapa ciri kehidupan ekonomi ini masa itu ya. Cara memperoleh makanan masih bersifat food gathering ya. Food gathering itu mengumpulkan ya. Kehidupan berburu dan meramu seiring dengan kemajuan dan pembuatan alat berburu ya. Selain berburu hewan di dekat mereka, mereka juga makan hewan laut, misalnya kerang ya. Nah, ini kerang atau kiuken mundunyar ya. Disebut kiuken mundi kuningan. Nah, ini kerangnya menjadi gunung. Jadi setiap dia makan kerang akan jadi fosil kerangnya itu. Banyak sudah numpuk ya. Itu buktinya sudah ada di Sumatera ya. Sudah ada di semua Sumatera. Mulai melakukan kegiatan bercocok tanam ya. Sederhana dengan berpindah-pindah sesuai kesuburan tanah. Nah, pada masa ini belum mengenal perdagangan barter ya, tukar menukar ya, barter ya. Karena makanan yang mereka peroleh hanya sekedar untuk mempertahankan hidup saja. Jadi dulu belum ada barter. Barter itu tukar menukar barang ya. Cuma dia ngumpulin makan ya, makan untuk besoknya lagi gitu ya. Kehidupan sosial manusia pura pada masa ini dapat diuraikan. Manusia pada masa ini sudah mulai hidup secara semi sedentar dengan tinggal, nah ini sudah netap di gua-gua ya. Pembagian tugas antara pria dan wanita sudah berkembang. Mulai muncul gua-gua alam yang disebut Abrisaurus yang merupakan tempat tinggal sementara. Nah, ini hidupnya di gua. Ya, tempat tinggal dia di gua ini ya. Menetap di gua ya. Nah, ini hasil kebudayaan. Nah, setelah dia menetap di gua, dia berpikir ya. Dia nulis-nulis itu di dalam gua ya, di sini hasil budayanya. Di sini lihat contohnya, umpamanya coper, kapak primbas, hebel, kapak Sumatera, coping tol, kapak penetak, alat panah dari tulang, bonpur, culture. Selain itu ditemukan beberapa lukisan-lukisan diantaranya lukisan pada kapak berupa garis sejarah dan lukisan mata ya, di sini nih, ini lukisan ini ya. Lukisan pada dinding gua dengan menggunakan cat merah, putih, dan hitam. Lukisan cap tangan dengan warna merah sebagai pelindung kekuatan dan penolak roh jahat. Adanya kepercayaan masyarakat pada masa ini dapat terlihat dalam upacara-upacara penguburan. Bukti-buktinya ditemukan di Gua Lawa, Sambung, Gua Losodong, dan Bukit Kerang. Di Sumatera Utara, selain peralatan dari batu, tulang, dan tanduk pada masa ini, dibuat peralatan dari bambu yang diolah menjadi peralatan sehari-hari seperti sudip, keranjang, bahan-bahan anyaman, dan peralatan lainnya. Roh sebagai pelindung kekuatan dan penolak roh jahat. Nah ini kepercayaan dia. Dia sudah ada mempunyai kebudayaan. Jadi masyarakat dulu itu dia hidupnya di gua,
Nah, ini ditulis. Ditulis ini dia dulu kan belum ada cat. Jadi pakai tinta itu tintanya dari getah, ya getah pohon. Ya ditulis-tulis getah pohon apa itu ya, mungkin getah pohon yang ada dia minyaknya ya, jadi dia tulis, digambarkan di gua-gua itu. Nah, ini dipuja-puja ya sebagai roh kekuatan dia ya. Nah, ini di sini batu. Ini batu ditulis, digambarkan tangan, tangannya itu dicetak ya. Jadi ada tinta itu tinta dari getah, getah pohon itu yang mengandung minyak, tangannya dicelupin lalu dicetak. Dan juga ini ditulis ya gambar-gambarkan ini binatang-binatang ini ya untuk ritual keagamaan sini. Nah, ini alat-alat yang dari tulang ya. Di sini ada sudip ya, di sini ada tanduk ya. Nah, ini gunanya untuk apa? Biasanya untuk bercocok tanam ya, bercocok tanam. Nah, ini masa bercocok tanam ya. Masa bercocok tanam ini pada zaman Neolitikum kehidupan manusia mengalami perkembangan pesat. Karena pada masa ini manusia mulai mengenal budidaya tanaman dan domestikasi atau perjinakan hewan yang berakibat perubahan budaya manusia dari nomaden atau berpindah-pindah menjadi menetap dan dari berburu mengumpulkan hunter-gatherer menjadi petani. Proses ini sering disebut revolusi Neolitik, perubahan. Perubahan sudah mulai ada revolusi Neolitik ini berubah paradigma kehidupan dari berburu dan meramu atau food gathering ya. Namanya food gathering nih, berburu dan meramu menjadi bercocok tanam dan berternak untuk menghasilkan makanan, food producing ya. Nah, setelah mengumpulkan makanan menjadilah diproduksi ya. Menghasilkan makanan produksi. Nah, ini pada revolusi ini terjadi pengembangan teknik pertanian awal, budidaya tanaman, dan domestikasi hewan. Tanaman yang dikembangkan pertaniannya misalnya adalah gandum di Mesopotamia dan di lembah Sungai Nil. Pada di India dan Cina, kentang di Pegunungan Andes, serta jagung di Amerika Tengah. Revolusi Neolitik menyebabkan pola tinggal manusia berubah menjadi permukaan tetap. Hal ini disebabkan karena adanya kemampuan untuk menghasilkan makanan secara terus-menerus di tempat yang tetap dengan bertanam dan beternak, tanpa harus berpindah-pindah mengikuti hewan, buruan atau musim buah liar pada saat-saat masa dulu. Nah, ini pada masa-masa Neolitik ya, ini dimana gambarkan sudah bisa bercocok tanam ya. Jadi di sini ada istilahnya food gathering dan food produksi. Nah, ini sosialnya, sosial satu bentuknya komunitas manusia yang menetap meskipun dalam taraf masih sederhana ya. Di sini masyarakatnya sederhana yang mana hidupnya sudah menetap ya. Dua, pembagian kerjanya dan tugasnya sudah ada dan semakin jelas. Budayanya, satu budaya hidup adalah tradisi mengolah tanah untuk kemudian ditanami dengan aneka tanaman untuk kebutuhan sehari-hari. Dua, budaya berupa hasil benda atau alat umumnya terbuat dari batu atau tulang yang lebih halus. Ini untuk bercocok tanam seperti beliung persegi, kapak lonjong, mata panah, gerabah, dan benda megalitikum. Nah, ini alat-alat yang digunakan untuk kegiatan upacara agama dan untuk berburu, untuk bertani ya di sini. Nah, ini ekonominya. Ekonominya sudah pola hidup menetap ya. Masyarakatnya mulai menanam jenis tumbuhan liar ya. Ini sudah mulai adanya peternakan seperti sapi dan kuda. Oke, kepercayaannya biasanya percaya kepada roh nenek moyang mereka seperti pemujaan orang yang meninggal ya, diwujudkan dalam bentuk benda-benda megalitikum. Ini umpamanya batu besar ya. Zaman batu besar seperti menhir, dolmen, sarkofagus, punden berundak-undak, kubur batu, dan perungga. Nah, ini menhir. Ini sebuah dari batu semua nih.
terbuat dari batu besar, namanya zaman Megalitikum ya, untuk upacara agama karena kepercayaannya masih animisme. Masa perundagian, pada masa perundagian mulai ada perkampungan dan ada kegiatan perdagangan serta pelayaran. Ya, kehidupan sosialnya. Satu, kehidupannya sudah mulai menetap. Dua, mereka memiliki pengetahuan tentang gejala alam dan musim. Tiga, diterapkan sistem pesawahan. Empat, dalam masyarakat muncul golongan undagi. Lima, dari segi sosial, kehidupan masyarakat sudah teratur. Enam, pembagian kerja semakin kompleks. B, kehidupan ekonomi. Pada masa ini telah dikenal sistem barter ya. Perdagangan tersebut berlangsung di kawasan Asia Tenggara bahkan sampai India. C, kehidupan budaya masyarakat zaman ini menunjukkan tingkat budaya yang tinggi terlihat dari berbagai bentuk benda seni dan upacara yang ditemukan menunjukkan keterampilan masyarakat penulisan yang tinggi. Dua, zaman ini ditandai dengan pesatnya kemampuan alat-alat akibat perkembangan teknologi. Dan ini masa perundagian. Jadi perundagian ini masa yang sudah bisa membuat istilahnya zaman-zaman besi, zaman-zaman yang besi dilebur ya, dicetak ya oleh orang-orang yang ahli undagi ya di sini. Kepercayaan upacara untuk mendapatkan restu nenek moyang. Ya, ini upacara nih, kepercayaan dia. Setiap usaha harus dimulai dengan upacara khusus untuk mendapatkan restu dari nenek moyang. Dua, dalam seni lukisan semakin menggambarkan kehidupan beragama yang menetap. Teknologi. Satu, teknologi dapat dilihat dari pembuatan alat-alat masa itu. Dua, logam digunakan sebab penggunaan alat cocok tanam dari logam lebih efisien. Tiga, zaman logam disebut juga zaman perundagian. Empat, teknik yang digunakan pada masa itu adalah teknik cetakan ya. Teknik dicetak nih. Cetak di lebur ya. Lanjut kita kedatangan Lutro dan Proto Melayu. Nah, ini gambaran orang-orang Proto Melayu. Oke. Nah, besarkan. Ini di sini ada dua gambar ya. Di sini bangsa tua, Melayu tua atau Proto Melayu. Bangsa Melayu tua, Proto Melayu adalah rumpun bangsa Austronesia yang datang pertama kali di Indonesia sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Kedatangan bangsa Austronesia ini dari daratan Yunan menuju Indonesia menempuh dua jalur berikut, jalur utara dan timur, jalur barat dan selatan. Nah, ini gambarkan keturunan-keturunan Proto Melayu. Yunan itu awalnya dari daerah Vietnam ya, Kamboja itu orang-orang Yunan ya. Nah, itu. Nah, ini Melayu tua, Proto Melayu ya. Ini bisa juga keturunan Proto Melayu ini sampai kini masih berdiam di Indonesia bagian timur. Nah, ini seperti orang Dayak, Toraja, Mentawai, Nias, dan Papua. Ya, ini keturunan Proto tua, Melayu tua ya itu. Yang ada sekarang masih ada nih. Sementara itu, bangsa kulit hitam ras Negroti yang tidak mau bercampur dengan bangsa Proto Melayu, lalu berpindah ke pedalaman atau pulau terpencil, agar terhindar dari pertemuan dengan suku atau bangsa lain, yang mereka anggap sebagai pengganggu. Keturunan mereka hingga kini masih dapat dilihat, meski populasi sedikit antara lain orang Sakai di Siak, orang Kubu di Palembang, dan orang Semang di Malaka. Nah, ini dia menyingkir, dia terisolir, istilahnya sekarang orang suku, orang Sakai itu orang Kubu ya, yang hidupnya di hutan, karena dia tidak mau membaur dengan Proto Melayu. Ini disebut Proto Melayu itu tua, tidak mau bergabung dengan Proto Melayu muda. Nah, ini dua Proto Melayu. Nah, Melayu muda nih ya, jalur bangsa Proto Melayu, Yunan, Vietnam, Thailand, Semenanjung Malaka, dan kemudian menyeberangi Selat Malaka hingga sampai di Kepulauan Indonesia. Ciri-cirinya kulit sawo matang, rambut lurus, badan tinggi, ramping, bentuk mulut dan hidung sedang.
keturunan itu Melayu, suku Melayu, Makassar, Jawa, Bugis, dan lain-lain hal keturunan Asia bangsa Indonesia. Nah, ini gambarnya nih, gambaran proto Melayu ini yang ada di Indonesia ya. Ini sekian. Oke, anak-anak semua, saya rasa materi ini yang Bapak bahas saya tutup pada pagi hari ini. Semoga materi ini anak-anak lebih hafal dan dimengerti ya. Walaupun sudah dari awal pertama sampai akhir ini, bab 2 ini berarti Bapak akan sudah selesaikan ya. Nah, jadi anak-anakku semua, besok mungkin minggu depan Bapak akan ada ulangan harian ya untuk kelas 10 semua jurusan membahas bab 2 ini karena sudah habis babnya. Dan anakku semua, mohon Bapak sampaikan kepada kamu semua, ingatkan, tolong tugas-tugas yang belum dikerjakan agar segera dikerjakan. Dan pada hari ini juga Bapak akan memberikan tugas di GCR hanya 10 soal pilihan ganda yang menyangkut bab 2 ini ya. Oke, anak-anakku, saya rasa cukup sekian materi Bapak ini. Semoga anak-anakku semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap walaupun masih pelajaran melalui jarak jauh ini, tetap semangat, tetap bermotivasi yang lebih baik lagi. Oke, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, selalu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi dari kerumunan massa. Oke, saya rasa itu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.